Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu ASN, Bapak Ibu ASN P3K. Setelah kita menyelesaikan pengisian e-kinerja untuk bulan Desember dan e-kinerja periode final, maka apakah yang harus kita lakukan selanjutnya? Yaitu kita akan melakukan cetak dokumen SKP. Dokumen SKP ini sangat penting bagi ASN maupun ASN P3K. Nah, apa saja yang menjadi kepentingan ketika kita sudah memiliki dokumen SKP dalam bentuk cetak? Kita lanjutkan dalam pertemuan kali ini. Nah, Bapak Ibu, di sini kita lihat pada penilaian SKP periode final, yang mana pada periode final ini dibatasi penilaiannya yaitu pada tanggal 20 Januari 2024. Bagi Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu ASN, Bapak Ibu ASN P3K yang sudah selesai dinilai oleh atasan langsung, oleh Bapak Ibu Kepala Sekolah, maka Bapak Ibu ASN dan Bapak Ibu ASN P3K bisa melanjutkan untuk menuju ke cetak dokumen. Nah, kita lihat di sini Bapak Ibu, pada periode final ini sudah ternilai, tetapi pada unit organisasi masih belum selesai. Nah, usahakan Bapak Ibu untuk unit Bapak Ibu, capaian organisasi ada di sini nanti sudah diselesaikan, yaitu penilaian atasan kita oleh atasannya. Jadi Bapak Ibu Kepala Sekolah kita wajib mengajukan penilaian ke atasannya. Apabila sudah disetujui dan dinilai, maka kolom ini akan berisi capaian organisasi unit instansi kita. Pada contoh ini di sekolah kami belum selesai, ya. Jadi kita akan lakukan cetak Bapak Ibu selanjutnya, meskipun di capaian organisasi masih kosong, ini masih bisa kita lakukan cetak. Nah, inilah Bapak Ibu dokumen SKP ASN dan ASN P3K yang wajib dicetak pada tahun 2023 ini, periode 2 Januari sampai dengan 31 Desember 2023. Yang pertama adalah sasaran kerja pegawai. Yang kedua, form penilaian kinerja. Dan yang ketiga, dokumen evaluasi penilaian. Inilah 3 dokumen yang wajib dicetak setelah periode final dinilai. Sekarang kita lihat di sini Bapak Ibu, pentingnya apa dokumen SKP kita wajib dicetak. Nah, untuk ASN dan ASN P3K, dokumen SKP sangat penting, yaitu yang pertama untuk prasyarat kenaikan pangkat. Nah, dokumen SKP ini menjadi syarat bagi Bapak Ibu yang akan mengajukan kenaikan pangkat. Kemudian yang kedua, menjadi dokumen penilaian kinerja setiap ASN untuk kepentingan-kepentingan kedinasan. Kemudian yang ketiga, kelengkapan usul kenaikan gaji berkala bagi ASN P3K. Dan yang keempat, dokumen perpanjangan kontrak bagi ASN P3K. Dan masih banyak lagi pentingnya dokumen SKP kita untuk dicetak.
selanjutnya Bapak Ibu, inilah wujud dari SKP kita pada tahun 2024 ini akan dikonversi menjadi angka kredit. SKP 2023 itu nanti akan dikonversi menjadi angka kredit untuk nanti dilanjutkan kepada penilaian kenaikan pangkat di tahun 2024. Nah, nilai pentingnya adalah ini Bapak Ibu. Ini adalah penilaian kinerja pegawai SKP kita yang dinilai oleh atasan langsung. Kemudian setelah atasan menilai, maka atasan menetapkan predikat kinerja, ekspektasi yang kita capai apa dari SKP kita setelah dinilai oleh kepala sekolah. Apakah sangat baik, baik, cukup, kurang, atau sangat kurang. Itu ada di sini Bapak Ibu. Kemudian dari ekspektasi ini tadi nanti akan dikonversikan menjadi angka kredit. Nah, ini Bapak Ibu, jadi SKP kita di tahun 2023 ke 2024 dan seterusnya itu akan dikonversi menjadi angka kredit Bapak Ibu. Nah, di sini contoh, apabila predikat kinerja Bapak Ibu itu sangat baik predikat kinerjanya, kemudian jenjang jabatannya pada posisi ahli muda, maka perhitungan angka kreditnya adalah seperti ini. 25 kali 150% sama dengan 37,5 angka kreditnya. 25 ini adalah koefisien kredit, angka kredit tahunan bagi Bapak Ibu jenjang jabatan ahli muda golongan 3C 3D, ya, itu 25 koefisien angka kredit tahunannya. Sementara 150% ini adalah faktor pengali dari predikat kinerja yang dicapai. Karena di sini mendapatkan sangat baik, maka kita lihat di sini Bapak Ibu, sangat baik, maka faktor pengalinya adalah 150%. Kalau nanti Bapak Ibu mendapatkan baik, maka faktor pengalinya adalah 100%. Jadi ini adalah capaian angka kredit tahunan setelah SKP-nya dinilai oleh Bapak Ibu Kepala Sekolah. Perhatikan di sini Bapak Ibu berada di jenjang jabatan yang mana, berada di golongan yang mana, ya. Kalau di sini ahli pertama ini adalah golongan 3A 3B, ahli muda golongan 3C 3D, dan ahli madya itu adalah golongan 4A 4B dan 4C. Sementara untuk ahli utama ini adalah golongan 4D dan 4E. Koefisien angka kredit tahunannya seperti ini Bapak Ibu. Jika golongan 3A 3B itu 12,5 angka koefisien angka kredit tahunannya. Kemudian ahli muda itu 25, ahli madya 37,5, ahli utama 50. Sementara faktor pengalinya berdasarkan predikat kinerja adalah seperti ini. Ini Bapak Ibu. Nah, selanjutnya kita lihat berapa angka kredit yang harus dicapai oleh Bapak Ibu pada kenaikan pangkat di tahun 2024 dan selanjutnya. Kita lihat golongan 3A 3B koefisien angka kredit tahunannya 12,5, maka untuk naik pangkat harus mengumpulkan 50. Sementara jenjangnya adalah 100. Kemudian 3C 3D 25. Untuk naik pangkat ke berikutnya itu adalah 100. Kemudian untuk 4ABC ini koefisien angka kredit tahunan 37,5, setiap untuk naik pangkat adalah 150. Sementara untuk golongan 4D ini 4D 4E ya, untuk kenaikan pangkat adalah 200.
4E ini sudah mentok, sudah habis ya. Jadi ini khusus untuk 4D Bapak Ibu. Selanjutnya kita lihat sini penetapan angka kredit integrasi yang ini sedang kita nanti semua. Sekarang belum turun ya, tetapi ada yang sudah turun karena untuk angka kredit konversi integrasi ini nanti ditetapkan oleh pejabat penilai. Kalau Bapak Ibu dinilai oleh atasan langsung, maka ini nanti yang akan mengeluarkan adalah atasan langsung kita, Bapak Kepala Sekolah. Kalau Bapak Ibu dinilai oleh atasan dari dinas, maka nanti akan mengeluarkan adalah dari dinas. Kita lihat di sini Bapak Ibu, bedanya dengan PAK konvensional. Nah, di sini ini setelah dikonversi Bapak Ibu ya, dari angka kredit konvensional ini menjadi seperti ini. Kemudian angka kredit minimal yang dipenuhi untuk naik pangkat berikutnya adalah 100, jabatannya 200, maka dari 87,5 perolehan ini kepada pangkat 100 kurangnya 16,5. Di jenjang jabatan dari perolehan 87,5 harus menempuh mencapai 200, kurangnya 116. Maka di sini pengembangan profesi karena di sini baru mencapai 4, standarnya 6, kurangnya 2. Jadi inilah Bapak Ibu rangkuman kekurangan angka kredit untuk bisa naik pangkat pada pangkat setingkat lebih tinggi selanjutnya. Selanjutnya kita tidak perlu berpanjang lebar Bapak Ibu. Bapak Ibu silakan segera masuk kepada e-kinerjanya melalui web browser baik Chrome, Mozilla Firefox ataupun browser yang lain. Nah, setelah Bapak Ibu masuk ke e-kinerja seperti ini, seperti biasa kita login. Kemudian kita masuk sesuai dengan username dan password kita. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Kita langsung masuk di SKP. Lalu kita akan turun ke bawah. Untuk mencari periode final ya. Nah, ini Bapak Ibu. Periode finalnya seperti ini. Ini sudah siap dicetak. Kita ingat Bapak Ibu, yang dicetak tadi yang pertama adalah sasaran kinerja pegawai. Sasaran kinerja pegawai ada di bagian depan, yaitu pada RHK awal. Ya, kita cek, kita cari dulu, yaitu masuk ke SKP. Di sini Bapak Ibu, ini tahun 2023, dan ini ada detail, ada matrik, ada penilaian. Untuk yang form penilaian dan dokumen evaluasi penilaian ada di sini. Sementara sasaran kinerja pegawai ada di sini. Kita coba klik dulu untuk yang detail SKP. Ya, seperti ini Bapak Ibu. Ini adalah sasaran kinerja pegawai. Maka yang perlu dicetak adalah ini Bapak Ibu. Ya, jadi dokumen ini seperti ini, RHK, kemudian perilaku dan lampiran. Ini yang akan kita cetak. Kita lakukan cetak di sini Bapak Ibu, tempatnya cetak. Nah, cetak ini ya. Kita klik cetak. Nah, di sini untuk waktu atau penanggalan Bapak Ibu. Nah, dalam penanggalan ini perhatikan kita cek lagi sebentar. Untuk penanggalan tadi sudah kita sampaikan bahwa dalam penanggalan ini untuk sasaran kerja pegawai itu adalah ini Bapak Ibu, diawali dari periode pertama masuk, awal masuk hari kerja, yaitu tanggal 2 Januari tahunnya
2023. Kemudian kabupaten ini Bapak Ibu untuk lokasi, ya, untuk lokasi adalah Kabupaten Klaten. Kemudian setelah seperti ini, sekali lagi untuk penanggalan yang ini Bapak Ibu ya, 02 ya, 0201 betul ya. Nah seperti ini Bapak Ibu. Untuk sasaran kinerja pegawai, penanggalannya adalah tanggal dimulainya kita hari efektif kerja, yaitu tanggal 2 Januari 2023. Kemudian masuk di sini lokasi, ini ditulis adalah nama kabupaten di mana kita berdomisili. Kemudian ansor pegawai ataupun ansor pejabat ini adalah opsional, boleh diisi boleh tidak. Lalu kita klik. Nah wujudnya seperti ini Bapak Ibu. Ini wujud dari sasaran kinerja kita seperti ini Bapak Ibu ya. Ya, kalau sudah seperti ini Bapak Ibu, maka ini Bapak Ibu bisa mencetak langsung ataupun bisa menyimpan. Kita kalau Bapak Ibu sudah siap printernya bisa langsung cetak, tapi kalau Bapak Ibu tidak siap printernya kita simpan. Caranya ambil di sini, klik. Ya. Ini kalau mau cetak tinggal pilih printernya. Ya. Seperti ini, tinggal print. Tapi kalau Bapak Ibu mau mencetak besok pagi di sekolah karena di rumah tidak ada printer, kita simpan dalam bentuk PDF seperti ini. Ya, seperti ini kita masuk ke sini. Ya. Kemudian kita save. Kemudian dari save ini kita cari mau ditaruh di mana Bapak Ibu, untuk dititipkan supaya besok pagi bisa kita ambil di sekolah. Kita klik di sini, saya bawa ke sini, kemudian saya kasih folder, lalu saya kasih nama hasil SKP 2023. Kemudian ini saya klik 2 kali, lalu ini saya tulis sasaran kinerja pegawai seperti ini Bapak Ibu. Kemudian kita simpan. Nah sudah jadi. Nah demikian Bapak Ibu. Kemudian ini kita close. Kita close Bapak Ibu. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Setelah kita mencetak sasaran kinerja pegawai, maka kita akan masuk ke penilaian Bapak Ibu. Ya, kita akan masuk ke penilaian ya. Kita klik di sini SKP. Kemudian kita masuk ke penilaian ini Bapak Ibu. Setelah masuk ke penilaian, kita masuk pada periode final. Bapak Ibu bisa mencetak bulanan, bisa juga mencetak final. Karena ini akhir tahun, maka yang kita cetak untuk bukti dukung kita adalah tahunan. Kita masuk ke penilaian. Kemudian kita turun paling bawah. Ini Bapak Ibu. Maka yang kita cetak adalah form penilaian dan juga dokumen evaluasi. Cara mencetaknya sama seperti tadi. Kemudian kalau mau dicetak langsung, itu Bapak Ibu siapkan printernya. Jika tidak siap dicetak langsung, disimpan dalam bentuk PDF. Kita cetak form penilaian dulu Bapak Ibu. Klik 1 kali. Nah, di sini Bapak Ibu. Untuk form penilaian ini Bapak Ibu, ini adalah penilaian yang dilakukan oleh atasan
di akhir masa periode penilaian, yaitu untuk yang 5 hari kerja itu menggunakan penanggalan tanggal 29 Desember 2023. Untuk yang 6 hari kerja itu menggunakan penanggalan 30 Desember 2023. Kenapa tidak 31? Karena 31 hari Minggu. Nah, demikian Bapak Ibu. Kebetulan di tempat kami itu masih 6 hari, maka kita tulis di sini tanggal 30. Kemudian bulannya 12 dan di sini 2023. Seperti ini Bapak Ibu. Kemudian lokasi ini adalah kabupaten di mana kita berada. Yang ini ansor pegawai opsional, bisa diisi boleh tidak, yang ini juga opsional. Seperti ini Bapak Ibu. Diulang untuk penanggalan, sekali lagi untuk form penilaian itu adalah dilakukan di akhir hari efektif kerja dalam 1 tahun, yaitu kalau yang melaksanakan 5 hari kerja itu tanggalnya 29 Desember 2023. Kalau untuk yang 6 hari kerja tanggal 30 Desember 2023. Seperti ini Bapak Ibu. Nah, kemudian ini kita oke. Wujudnya seperti ini Bapak Ibu. Ya, ini form penilaian. Kemudian kita langsung klik print ini Bapak Ibu. Seperti ini. Sekali lagi kita pilih yang ini. Jika Bapak Ibu ingin ngeprint langsung, klik ini, sesuaikan dengan printer yang ada. Jika tidak, dilihat yang lain ini. Tetapi jika Bapak Ibu tidak siap dengan printer, kita simpan dulu dalam bentuk PDF seperti ini. Ya, kita klik save PDF. Seperti ini Bapak Ibu pilihannya. Lalu saya simpan. Kemudian saya tempatkan di kelompok yang tadi, di folder e-kinerja. Di dalamnya adalah hasil SKT 2023. Maka tadi sudah kita simpan 1, yaitu sasaran. Maka yang ini adalah form penilaian. Form penilaian kinerja pegawai. Seperti ini Bapak Ibu. Sudah kita simpan. Nah, selesai. Lalu kita kembali lagi. Ini kita close. Dan tinggal yang terakhir adalah ini Bapak Ibu. Cetak dokumen evaluasi kinerja tahun 2023. Kita klik sekali. Nah, masuk di sini Bapak Ibu. Ini kita harus mengisi ini lebih dahulu Bapak Ibu. Ini ada pegawai, ini ada pejabat penilai. Kita isi dulu untuk pejabat, untuk pegawai Bapak Ibu. Untuk pegawai sekali lagi, karena ini akhir dari hari efektif kerja dalam 1 tahun, ini di pegawai sama seperti tadi. Yang 5 hari kerja tanggal 29, yang 6 hari kerja tanggal 30. Kita pilih dulu Bapak Ibu, karena di tempat kami 6 hari kerja, ini tanggal 30, kemudian bulannya 12, tahunnya 2023. Seperti ini. Lokasinya Klaten, ini opsional, bisa bisa tidak. Dan lalu kita masuk ke pejabat penilai. Ini Bapak Ibu. Nah, di pejabat penilai ini idealnya adalah 4 hari kerja pertama di awal tahun berikutnya, 4 sampai 5 hari kerja pertama. Tetapi
semua bergantung kebijakan dari unit instansi masing-masing. Nah, misalnya di sini kita pakai tanggal 7 hari apa? Tanggal 7. Nah, nanti kita cek di sini Pak Ibu. Nah, ini Pak Ibu, Januari 24. Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. 7 itu minggu. Maka kita bisa menggunakan tanggal 8 atau karena 4 sampai 6 tadi ya. Kita bisa pakai tanggal 8 hari Senin, bisa tanggal berapa sesuai dengan kebijakan sekolah yang masing-masing. Seperti ini Bapak Ibu. Kemudian lokasi pejabat penilai adalah Kabupaten Klaten, ini opsional. Lalu kita klik OK. Sekali lagi saya ulang, untuk penanggalan di tanggal pegawai adalah tanggal terakhir kita masuk secara efektif dalam 1 tahun di bulan Desember. Jika 5 hari, tanggal pegawainya adalah 29. Jika 6 hari, tanggal terakhirnya adalah 30, seperti ini. Ini kabupaten dan kita masuk ke pejabat. Idealnya adalah 4 sampai 6 hari setelah di awal tahun bulan berikutnya. Ini Bapak Ibu. Kemudian ini kabupaten, lalu kita klik OK. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Ini tanggalnya ya, sudah sesuai tadi ya. Maka ketika sudah sesuai, sama seperti tadi, kita langsung print. Mau disimpan atau mau dibeli langsung seperti ini ya. Ini penanggalannya sudah sesuai, tanggal di pegawainya tanggal 30, tanggal di pejabat penilainya tanggal 8 Januari. Nah, sekali lagi yang 8 Januari ini idealnya adalah 4 sampai 6 hari pertama di tahun berikutnya, tetapi semuanya bergantung kebijakan unit instansi masing-masing. Kita simpan Bapak Ibu, save PDF ini, lalu kita simpan. Kemudian ini sudah di sini, kita tinggal isi nama filenya. Dokumen evaluasi kinerja. Ini Bapak Ibu, kita simpan. Oke, selesai. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Ini kita tutup. Tinggal satu yang harus kita siapkan, yaitu cover. Cover Bapak Ibu, itu di luar ini Bapak Ibu bisa membuat Excel ataupun Word seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini covernya yang wajib dicetak untuk melengkapi bagian depan dari 3 dokumen yang sudah dicetak tadi. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Semoga ini dapat membantu Bapak Ibu agar tidak tergantung dengan yang lain. Kalau bisa kita laksanakan sendiri, maka kita bisa melaksanakannya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.